Apakah kalian pernah mengirim sebuah paket, misal dalam bentuk barang atau dokumen melalui jasa ekspedisi? Apa saja yang kalian siapkan sebelum pengiriman? Ya, tentunya barang atau dokumen tersebut disiapkan, lalu dilakukan packing terlebih dahulu, dan diberikan identitas pengirim, juga penerima, agar paket tidak salah kirim. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Ardi Aryansyah. Di awal video, saya sudah menanyakan mengenai hal yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu pembelajaran mengenai jenis enkapsulasi WAN. Sebelum kita belajar mengenai enkapsulasi WAN, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu proses menambahkan header dan trailer pada sebuah data. Secara sederhana, ia juga bisa diartikan sebagai proses pemaketan data. Saat sebuah host mengirimkan data ke alat lain, ia akan melalui proses enkapsulasi. Data itu akan dibungkus dengan informasi protokol di tiap layer dari model OSI atau Open System Interconnection. Tiap layer hanya berkomunikasi dengan layer yang sama pada alat penerima. Untuk melakukan interaksi, layer-layer tersebut menggunakan PDU atau Protokol Data Unit yang menyimpan informasi pengontrol yang kemudian ditambahkan ke data masing-masing layer. Mereka biasanya menempel pada header di depan field data, namun terkadang bisa ditemui juga di belakang. Nah, gambar yang disajikan ini merupakan contoh enkapsulasi data pada OSI model. Nah, di sini ada sistem 1, ini berarti data pengirim, dan ada sistem 2 yaitu data penerima. Bisa dilihat dari mulai layer aplikasi diterjemahkan sampai ke layer terakhir yaitu layer fisik. Sampai nanti di tempat tujuan dikembalikan data tersebut dari physical layer ke aplikasi layer ke paling atas. Jenis protokol WAN yang pertama yaitu HDLC, yang merupakan singkatan dari High Level Data Link Control. HDLC merupakan protokol lapisan data link yang dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization. HDLC dikembangkan dari standar SDLC atau Synchronous Data Link Control yang diusulkan sekitar tahun 1970-an. HDLC digunakan sebagai pembungkus dan pengirim paket di atas link point-to-point. HDLC juga menghandle transfer data di full duplex dan fungsi-fungsi manajemen link. Protokol yang menyediakan layanan connection oriented dan connectionless ini memakai transmisi serial sinkron untuk melakukan komunikasi bebas error antar dua titik. HDLC mendefinisikan struktur framing layer 2 yang memungkinkan untuk kontrol error dan kontrol flow lewat pernyataan resmi. Masing-masing frame memiliki format yang sama, baik itu frame control maupun frame data. Apabila frame dikirim via link sinkron atau asinkron, tautannya tidak mempunyai mekanisme untuk menandai awal serta akhir frame. Tapi untuk alasan tersebut, ia memakai flag atau pembatas bingkai guna menandai awal dan akhir dari tiap frame. HDLC sendiri adalah enkapsulasi default yang digunakan pada antarmuka atau interface serial sinkron dari Cisco router.
Cisco telah mengembangkannya untuk mengatasi ketidakmampuan dalam memberi dukungan multi-protokol. Meski CHDLC atau nama lain Cisco HDLC adalah milik Cisco, tapi perusahaan tersebut mengizinkan banyak vendor untuk mengaplikasikannya ke dalam peralatan mereka. Frame CHDLC berisi field untuk mengidentifikasi protokol yang dienkapsulasi. Angkanya membandingkan antara standar HDLC dengan CHDLC. Jenis enkapsulasi yang kedua yaitu point-to-point protokol atau biasa disingkat PPP. PPP merupakan sebuah protokol enkapsulasi jaringan yang banyak dijumpai pada WAN. PPP menjadi standar industri yang berjalan di lapisan data link. Protokol tersebut dikembangkan pada awal 1990-an untuk mengatasi berbagai masalah pada SLIP atau Serial Line Internet Protocol yang hanya mendukung pengalamatan IP statis kepada para klien. PPP jauh lebih baik daripada SLIP karena kinerjanya tergolong cepat dan menawarkan koreksi kesalahan, serta negosiasi sesi secara dinamis tanpa campur tangan pengguna. Di samping itu, PPP juga mendukung multi-protokol jaringan secara simultan. PPP sendiri awalnya muncul sebagai protokol enkapsulasi yang menangani lalu lintas IP over two-point link. PPP juga memiliki standar untuk tugas serta pengelolaan alamat IP, enkapsulasi sinkron berorientasi bit dan asinkron, konfigurasi link, protokol jaringan multiplexing, link pengujian kualitas, deteksi error, dan pilihan negosiasi, seperti layer jaringan alamat atau networking. Jadi, sudah tahu kan sekarang kenapa kita ketika akan mengirim sebuah paket harus di-packing dan diberikan identitas pengirim dan penerima? Dibungkus atau di-packing agar tidak bisa langsung dilihat oleh orang lain isi dari paket itu apa. Ini untuk masalah keamanan dan juga kerahasiaan. Diberikan identitas agar paket tersebut tidak salah dalam pengiriman ke alamat penerima. Semoga kalian dapat memahami enkapsulasi WAN dan juga dapat mengimplementasikannya teori enkapsulasi WAN dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.